Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia buat sahabat semuanya. Jumpa kembali di Cozy Garden. Selepas lama tak muncul-muncul juga. Kenapa, kemanakah orangnya? Sibuk ya? Nggak, banyak kegiatan. Cuma memang nggak terlalu fokus juga di YouTube. Cuman ketika ada waktu ya senggang, kita coba buat lagi deh ya. Coba membuat lagi beberapa video informasi buat sahabat semuanya. Oke, sebagai pengenalan ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai yang namanya pupuk organik ataupun juga tanaman organik, pertanian organik. Kenapa sih harus organik ya? Walaupun mungkin banyak juga orang di luar sana mereka semuanya bertani secara konvensional menggunakan daripada pupuk kimiawi sintetis ya, yang sebenarnya memberikan dampak yang panjang sebenarnya ya. Ada efek panjang, dampaknya daripada penggunaan pupuk kimiawi tersebut sehingga mengakibatkan tanah belah-belah ataupun juga kurangnya unsur karbon dan lain sebagainya dalam tanah, karena kita tidak memikirkan yang namanya pupuk organiknya juga di dalam tanah tersebut, sehingga tanah kita nggak dikasih makan sama sekali lah, istilahnya kayak gitu. Jadi tanah kita nggak gembur cuma sebentar, disiram berapa kali udah bantat lagi, udah keras lagi. Nah, kali ini tentu kalau kita berbicara masalah pertanian organik, sebenarnya gimana ya? Seru ada, ya memang bisa dijadikan seperti yang saya sendiri juga itu selalu membuat eksperimen. Kenapa demikian? Karena kan yang namanya kalau kita katakan ya ini saya masih pemula gitu kan, masih pemula bergelut di bidang pertanian organik. Mungkin kurang lebih dari bulan Syawal kemarin selepas Lebaran mulai masuk mencoba untuk mendalami dari pertanian organik, bahkan sampai mempelajari banyak sekali hal. Yang terpenting satu intinya, back to nature, kembali lagi kepada alam. Di sekeliling kita ada apa aja sih ya yang dari alam, apakah itu dari limbah rumah tangga kita, dari bekas-bekas sayuran memasak kita, ataupun juga mungkin kita bisa membuat daripada tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita, seperti halnya di pohon bambu, itu baik dari daunnya atau akarnya, ataupun juga dari abu ataupun juga ininya ya, ada juga sekam dan lain sebagainya, atau bekatul, dedek dan lain-lain. Itu banyak lah yang bisa kita gunakan sebenarnya. Nah, intinya apa sebenarnya pertanian organik itu? Kalau kita berbicara pertanian organik, maka kita akan berbicara adalah pemberian makan tanah kita. Tanah kita yang tentunya sudah lama, sekian lama terus di beberapa puluh tahun, berapa tahun diberikan terus pupuk seperti hanya NPK, KC, L-Orea, Ponska ataupun juga yang lainnya, sehingga memberikan tanah tersebut terjadi menjadi keras, betul-betul keras. Nah ini, maka ketika tanah ini keras, mungkin kita dicangkul agak sulit, harus menggunakan garpu dibolak-balik terlebih dahulu. Selepas dikasih garpu juga kan tetap kita harus ada penambahan yang namanya pupuk organik. Pupuk organik di sini entah itu dari daun kering ataupun juga pupuk kompos yang udah jadi daripada kotoran hewan yang memang sudah jadi, yang tidak panas sama sekali, dan bahkan sampai ketika selepasnya pencangkulan harus didiamkan terlebih dahulu ya, guna untuk memaksimalkan daripada nanti apa yang akan kita tanam. Apalagi kalau mungkin nanti juga ada yang bertanya kan, apakah termasuk daripada kapur pertanian adalah bahan organik? Nah mungkin di sini ada yang mengatakan ya tergantung versinya masing-masing lah. Cuman kalau banyak daripada seperti halnya yang saya dapatkan daripada beberapa channel YouTube, seperti halnya ada di Bali Organic TV, ada juga dari Kebun Organik, ada jadi juga dari enseedcall.com. Itu banyak lah, kita coba merangkum, mempelajari sebetul-betul mungkin, dalam artian kita mempelajari itu bukan hanya mendengarkan saja, tapi bagaimana caranya juga kita bisa bereksperimen. Kenapa demikian? Intinya kadang-kala kalau kita mau ke pertanian organik, sama kita akan berkecimpung dengan pembuatan yang namanya MON, mikroorganisme lokal, ataupun juga kita bisa bisa membelinya langsung ke toko pertanian, seperti hanya M4 pertanian kah, atau M4 perikanan, ataukah M4 peternakan. Itu tergantung daripada kegunaan apa yang mau kita pakai. Kalau kita mau fokusnya di tanaman, mungkin kita bisa menggunakan daripada M4 yang warna kuning sebenarnya ya. M4 yang warna kuning seperti itu. Nah, tapi bisa juga kita menggunakan yang namanya pembuatan mol. Mol itu sebenarnya bisa kita gunakan banyak sekali dari bahan-bahannya. Ya. Jadi bahan-bahan mol itu mikroorganisme lokal bisa dari nasi basi ya. Nah, dari nasi basi juga bisa daripada kita buat daripada contohnya sisa-sisa sayuran yang kita fermentasi terlebih dahulu ya, dalam bentuk cair tentunya ya, ataupun juga dari dedaunan
Intinya kita bisa menggunakan daripada bakteri mikroorganisme lokal tersebut dari pisang kah, bonggol apa namanya itu, bonggol pisangnya, begeduk pisangnya, dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya ya, dari mulai tape dan lain-lain lah. Itu sebenarnya menarik buat kita, apa namanya, apalagi kalau sahabat semuanya sudah bisa mencoba untuk belajar ya, seperti halnya pembuatan biang jamur trichoderma, pembuatan PGPR ya, plant growth promoting rhizobacterium kan, ataupun juga mungkin pembuatan PSB dan lain sebagainya. Bahkan tentunya menarik saya juga, apa namanya, kita tahu mungkin ya, Bali Organik TV itu subhanallah dia selalu memberikan daripada informasi kepada kita semuanya supaya ringan bagaimana nih. Udah, intinya yang bahan hijau itu adalah nitrogen, bahan kering daun-daun kering itu adalah karbon, dan unsur kalau lagi pembuatan karbon tuh harus seimbang. Ya, minimal seimbang, rasionya punya seimbangan. Supaya apa? Untuk mempercepat daripada proses dekomposisi tersebut. Dan bahkan dengan biang komposnya juga yang kita doakan mudah-mudahan mendunia ya, menusantara biang kompos tersebut. Karena apa? Itu sebagai apa namanya, pembuatan daripada anak bangsa sendiri. Kita selaku daripada ya mungkin dikatakan murid bukan ya, nah, karena memang kita belajarnya hanya melihat daripada apa yang beliau sampaikan di YouTube, kita coba praktekkan, kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang mungkin sekelumit ya cerita kita, Iqbal bercerita mengenai daripada pertanian ya. Sebenarnya suka dari pertanian tuh kapan? Dari kapan ya? Iqbal suka ke, saya sendiri ya suka ke pertanian tuh dari waktu zaman SD sebenarnya. Ya dari mulai SD tuh nggak terlalu suka sekali kepada tanaman, cuman memang bibi ataupun juga orang tua sendiri tuh di pekarangan rumah tuh banyak sekali bunga-bunga ya, banyak sekali bunga-bunga. Jadi bahkan sampai ya sering ikut berkecimpung lah, mau nyari cacingnya, dan pokoknya dan memang dari kecil suka main sama tanah. Dan juga kadang-kala sering main ke sawah, di situ terus ada namanya tuh kita ya belajar lah, punya penasaran sedikit, rasa penasaran itu ada. Jadi selepasnya kita belajar, mulai masuk dari waktu jenjang sanawiyah. Mungkin sanawiyah nggak terlalu fokus di bagian tanaman, tapi memang sanawiyah tuh fokusnya hanya kita benar-benar kegiatan sehari-hari di pondok. Selepas masuknya waktu SMA, nah mulai lagi kita terjun ke dunia pertanaman ya. Jadi sempat ngalamin tuh ibaratnya punya cita-cita dulu pengen bisnis strawberry, buat strawberry, beli berapa, modal berapa, gagal nggak masalah, gagal. Yang namanya juga kita tahap belajar. Jadi nggak sampai apa namanya tuh, kalau kita gagal tuh nggak sampai ngerasain kecewa sama sekali. Oh justru ini pembelajaran buat kita. Oke lah, jatah gagal kita mungkin hari ini harus gagal dulu, esok jangan sampai gagal. Ketika gagal lagi ya udah jangan pesimis, terus lagi maju dan maju. Kenapa demikian? Ya namanya juga pemula wajar. Walaupun bahkan yang udah profesional pun pasti menemukan suatu kegagalan, walaupun bisa diminimalisir sekecil mungkin. Seperti itu. Nah, maka daripada itu tentunya ya selepas dari saya mulai sekolah di sekolah negeri, khususnya di yang terdekat, belajarlah menanam daripada di polybag dan lain-lain ya. Dari belajar tuh dulu tuh masalah isi, ingat sawi, terong sama kangkung ya. Ya mungkin itu biasalah umum ya, sawi, terong, kangkung dan lain-lain. Bahkan memang belajar banyak, cuman di situ tuh ketika di 2014 kalau nggak salah mulai mempelajari juga mengenai yang namanya hidroponik. Di 2014 tuh masih di waktu SMA ya, masih ibaratnya abemik juga, masih ya masih beli online susah dan lain-lain lah ya. Karena memang keterbatasan juga pengetahuan dan pengalaman, sehingga kita mencoba daripada urin kelinci dan lain-lain gitu. Kita coba di awal dulu, ternyata lambat laun ya begitulah, karena kesibukan dan lain-lain, sehingga kembali lagi mulai fokus di dunia pertanian tuh, baik itu dari hidroponiknya. Nah, memang hidroponik juga alhamdulillah kita mencoba berjalan, walaupun memang belum organik, dalam artian masih kita menggunakan daripada campuran nutrisi abemik ya. Tapi ya seperti hanya di video-video sebelumnya juga kan kita di seperti itulah. Jadi insyaallah. Nah terus selanjutnya juga apa, selepasnya di hidroponik ya, sudah di hidroponik mulai berpikir saya pengen pengen tuh organik, betul-betul organik. Bahkan nah disinilah menemukan yang namanya, kita beli bukunya dulu, belajar dari buku tentang apa namanya bunga tanaman pipait ataupun juga insulin, pahami bagaimana cara pembuatannya dan lain-lain. Sebenarnya konsep daripada pembuatan POC itu sendiri simpel semuanya, cuman yang saya belum dapatkan adalah untuk mencapai ppm tertentu yang memang kita pengen tuh, contohnya di 2000 ppm
itu dalam artian berarti bahan dasarnya harus benar-benar bisa dan lain-lain. Karena pernah nyoba sekali cuman masih menguning, masih banyak yang kekurangannya, dan sekarang tuh masih digali dan digali lagi. Dan memang mencoba terus bereksperimen, senang sebenarnya. Bahkan sampai sekarang juga ibaratnya kalau istilah Sunda mah ulah sampai ngarau kusiku, dalam arti semua diambil tapi nggak kepake sama sekali, nggak manfaat sama sekali. Justru prinsip saya sendiri bagaimana, yang penting saya bisa dulu ya. Berjalannya waktu sedikit demi sedikit kita coba membuat, daripada membagi waktunya entah itu untuk di pertaniannya, untuk di hidroponiknya, ataukah untuk juga di peternakannya. Sebenarnya simpel, tinggal kita memanage waktunya dengan baik, itu sebenarnya mudah. Nah, berbicara seperti itu, awal-awal buat tuh dari tanaman kipahit ya, buat POC ya, dari tanaman kipahit bunga insulin itu memang ketika itu kita mangkasnya juga ataupun juga metik daripada mencari tanaman kipahit ini. Oh iya, sebenarnya pembuatan POC itu dimulai itu dulu ketika waktu zaman SMA ya, masih ingat ya. Zaman SMA itu namanya kita ada namanya tuh ikut dalam suatu ekstrakurikuler tersebut memang mengajarkan daripada pembuatan POC untuk fokus ZA, untuk ZPT, untuk zat pengatur tumbuh. Nah itu dari mulai bahannya tuh dulu masih ingat, bayam liar, daun insulin ataupun juga daun kembang bulan katanya ya. Atau kalau kita di sini seringnya dibilangnya mariren ataupun juga insulin atau kipahit. Ada juga di yang kayak ya intinya bahan-bahan organik semuanya. Itu dan satu lagi dengan starternya itu dengan menggunakan Yakult. Nah di situ mulai mencoba dan memang udah paham sebenarnya. Ketika udah mulai paham ya berjalanlah waktu. Tak tahu mungkin karena memang senang terjalan waktu, sebelum ke sayuran yang ngalamin dulu ke tanaman-tanaman bunga, dari bunga mawar, aster, bahkan sampai kalau dikatakan untuk bunga aster sih udah ngerti lah, ibaratnya udah benar-benar paham lah. Cuman karena suatu kondisi dan keadaan, karena memang harus ya dari segi buat greenhouse dan lain-lain. Kalau kita nggak buat greenhouse di rumah banyak ayam, habis semua sama ayam, ya udah agak repot juga sih. Ya disitulah banyak jadi pembelajaran sebenarnya buat kita ya. Nah maka ini sebagai lagi kisah saja sebenarnya, dari awal sampai ngomong apa, cuman ini kita lagi ngomong cerita aja, kisah ya, perjalanannya ya, perjalanannya seperti itu. Kalau kita bilang lika-liku ya namanya juga kehidupan kan, kadang-kala kita di atas, kadang-kala di bawah. Nah jadi insya Allah lah nanti kita akan coba di segmen berikutnya, kita akan kembali berbicara mengenai daripada pembuatan POC ataupun juga yang ringan-ringan dulu deh ya, pertanian organik tadi mungkin di awal sedikit ya, cuman kita lanjutnya malah curhat tak popo lah. Yang penting ya inilah suatu cerita kehidupan saya sendiri yang memang dialami dan memang punya mimpi ya, intinya apa, satu hal sih, punya keinginan ingin memberikan daripada suatu hal yang terbaik buat masyarakat sebenarnya. Kenapa demikian? Ya namanya juga mungkin sekarang banyaknya pengangguran dan lain-lain, ingin juga memberikan yang namanya tuh kegiatan produktif kepada masyarakat, dari mulai pembentukan kelompok KWT dan juga yang lain sebagainya. Oke baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan terima kasih.